Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga puasanya lancar sampai nanti berbuka ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Masih ingat kan? Semuanya sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang pola irama, informasi berdasarkan teks, dan luas daerah. Yuk kita lanjut. Nah, anak-anak bisa dilihat di situ pemandangan yang indah, suasananya sejuk ya kayaknya. Ada hewan ternak juga, dan bisa dipastikan banyak sayur dan mayur. Karena subtema 1 ini kita akan berbicara tentang teknologi produksi pangan. Yang kalau dilihat banyak ternaknya itu pasti akan ada sapi, berarti menghasilkan apa? Susu, daging, ada ayam, berarti ada telur, kambing juga bisa diambil susunya, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Baik, dari olahan tadi, oleh penduduk sekitar diolahlah susu menjadi olahan susu seperti permen susu, yogurt, kemudian dari kedelai jadi apa? Tempe, kemudian jadi susu kedelai, dan masih banyak lagi yang didapatkan dari hewan dan tumbuhan sebagai produksi pangan untuk manusia. Nah, kita lanjutkan. Hari ini Siti, Dayu, Penny, dan Edo sedang belajar bersama. Dan alhamdulillah Ibu Dayu memberikan roti. Kalau teringat roti, ada lagu tentang roti. Kita nyanyi yuk. Gimana menyanyinya, bisa? Nah, kalau tadi anak-anak mendengarkan lagu tentang rotiku, setiap baitnya itu cara menyanyinya berbeda. Nah, itulah yang namanya pola irama. Apa itu pola irama? Sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, kalau dilihat tadi setiap bait berbeda kan ya? Dan itu munculnya secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Setelah bernyanyi tadi, Dayu dan teman-temannya sedang membaca sebuah teks tentang teknologi pangan. Bisa disimak anak-anak? Yuk, saya akan bantu bacakan. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Ada apa saja? Karena di Indonesia ada kacang kedelai, jagung, kelapa yang merupakan hasil pertanian. Ada telur, daging, dan susu sebagai hasil peternakan. Semuanya itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega,
susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, dari bacaan yang sudah ada tadi, yuk kita coba menjawab pertanyaan yuk. Apa arti dari pangan? Coba bisa? Pinter. Betul, pangan artinya makanan. Baik, yang nomor 2. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Siapa bisa menjawab? Bagus sekali. Benar, bahwa hasil panen pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Bagaimana ya untuk yang ketiga? Bagaimana cara mengolah hasil panen? Dengan cara apa, anak-anak? Iya, bisa dilakukan dengan teknologi pangan. Luar biasa kalian. Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Apa saja, Mas? Mbak? Pintar sekali. Ada apa? Tahu, ada tempe, ada kecap. Yang terakhir, apa manfaat dari teknologi pangan? Ayo, apa tadi? Teknologi pangan bisa mengolah makanan agar tahan lama dan bermanfaat bagi kehidupan. Masya Allah, kalian memang sungguh luar biasa. Setelah tahu teknologi pangan, salah satunya yaitu kedelai, bisa dibuat tahu. Dari gambar dilihat, Edo dan teman-temannya sedang membantu ibu-ibu yang buat tahu. Kalian tahu nggak cara membuat tahu? Salah satunya, tahu itu supaya bisa jadi harus disaring. Nah, Ibu Edo sekarang mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ada 2 buah kain nih, kain A dan kain B. Untuk mengukur tadi, Ibu menggunakan satuan luas itu yang kotak berwarna kuning. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukurlah dengan satuan luas memakai kotak kuning. Ternyata ketika ditutup terlihatlah kain A ada sekian kotak dan kain B ada sekian kotak. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Yuk kita mencoba menghitung berapa kotak yang ada menutup kain A dan kain B. Nah, ternyata banyak tahu yang warna kotak kuning tadi yang menutupi permukaan kain A itu ada 8. Sedangkan pada permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu yang berbentuk persegi. Jika ditanya berapakah luas dari kain A dan kain B, maka dengan menghitung kotak tadi dapat ditemukan bahwa luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Dari mana satuan persegi? Dari kotak kuning tadi. Nah, bentuknya persegi kan? Nah, yang jumlahnya kalau A ada 8, kalau B ada 16. Bagaimana? Sudah paham tentang satuan luas? Kalau ditanya, Ustazah bisa ya kira-kira ya? Nah, kita buktikan dengan latihan berikut ini. Yuk, lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada pada latihan. Coba kita hitung yang A, luas bidang A kita hitung yang warna kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya berapa anak? 7 satuan, benar. B silakan dihitung, C dan D silakan dihitung. Mudah bukan? Nah, kalau misalkan kita lihat luas yang paling kecil adalah bidang yang mana? Apakah A, yang B, yang C, apakah D? Yang mana yang paling kecil? Berarti yang kotaknya jumlahnya paling sedikit. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Tentang apa? Pola irama dari rotiku tadi ya. Kemudian mendapatkan informasi dari teks tentang teknologi pangan. Dan yang ketiga tentang luas satuan.
Bagaimana? Mudah ya ternyata. Alhamdulillah. Baiklah, sampai di sini dulu dengan Ustazah. Semoga bermanfaat. Dijaga puasanya. Saya mohon maaf. Jangan lupa kita tutup dengan doa. Yuk semuanya suka berdoa. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.